Jika suatu hari sistem pertahanan Indonesia salah membaca satu drone asing, maka konflik bisa meledak dalam hitungan detik. Dan kita mungkin tidak sepenuhnya mengendalikan sistem yang mengambil keputusan itu. Bayangkan dua peta yang saling tumpang tindih di Indonesia. Satu dipenuhi investasi dan infrastruktur Cina, satu lagi dipenuhi modal dan teknologi Amerika. Dalam 9 menit ke depan, kita akan melihat bagaimana semua ini terhubung. Apa sebenarnya model kekuatan teknologi Cina? Mengapa perlombaan kecerdasan buatan bisa mempengaruhi nikel Indonesia? Dan di mana posisi kita ketika mesin mulai mengambil keputusan perang? Inilah paradoksnya. Laut Cina Selatan terlihat tenang, tetapi di bawahnya terjadi pergeseran teknologi yang menentukan siapa mengendalikan konflik. Kita akan bedah semuanya, mulai dari contoh gesekan di Morowali tahun 2023, hingga skenario hipotetis drone China di perbatasan Natuna. Harap dicatat, beberapa bagian ini bersifat analisis hipotetis berdasarkan tren global, bukan prediksi resmi. Untuk memahami risiko ini, kita harus mulai dari titik yang terlihat kecil, tetapi sangat simbolis. Morowali, pada tahun 2023. Di Morowali terjadi insiden ledakan di smelter nikel milik Cina yang menyoroti potensi gesekan teknologi. Bayangkan jika sebuah perusahaan smelter nikel milik China mulai mengintegrasikan sistem manajemen energi berbasis kecerdasan buatan asal Amerika. Ini adalah skenario hipotetis yang menggambarkan dua teknologi dari dua kubu berbeda dipaksa bekerja sama dalam satu ruang fisik. Kita perlu pahami dulu mesinnya. Model China adalah model negara yang mengendalikan listrik, jaringan, dan data dalam satu sistem yang terpusat dan tertutup. Amerika membangun kekuatan lewat perangkat lunak global seperti server awan, sistem operasi, dan rumus perhitungan digital yang dipakai hampir seluruh dunia. Nah, Indonesia hari ini berada tepat di tengah tarikan dua kutub ini. Ketika China membangun smelter dan jaringan listrik di Sulawesi, mereka sedang memperluas kendali sistem energi dan datanya secara fisik. Ketika startup kecerdasan buatan di Jakarta menggunakan server AWS milik Amazon atau Google Cloud, mereka sedang terkoneksi ke jaringan perangkat lunak global milik Amerika. Dua sistem ini tidak dirancang untuk bekerja bersama secara aman, baik dari sisi keamanan maupun cara mereka bertarung di dunia digital. Satu mengandalkan ketahanan sistem tertutup, satu mengandalkan kecepatan inovasi terbuka. Dan Indonesia, tanpa sadar, menjadi tempat uji gesekan keduanya. Ada satu lapisan lagi yang lebih dalam. Dominasi mineral kritis. China menguasai sebagian besar pemrosesan nikel dunia. Di sisi lain, Amerika memberi subsidi besar untuk menarik industri kembali ke negaranya lewat program besar seperti Inflation Reduction Act, yaitu kebijakan subsidi industri Amerika. Dua tekanan ini memaksa Indonesia memilih ikut rantai pasok China atau mendekat ke barat. Dari sini, pertanyaan pertama terjawab. Tapi jawabannya melahirkan pertanyaan kedua yang lebih rumit. Jika dua sistem ini tidak bisa akur, bagaimana mereka berperang? Dan bagaimana perang itu akan terlihat di perairan Natuna? Jika gesekan teknologi terjadi di darat, bagaimana dampaknya ketika masuk ke wilayah laut dan pertahanan? Tahun lalu, ada laporan aktivitas drone pengintai Cina di wilayah Laut Cina Selatan, termasuk dekat Natuna. Drone itu menggunakan sistem kecerdasan buatan yang bisa menganalisis ancaman sendiri. Ini berdasarkan tren pengembangan militer China. Tapi kali ini sistem pertahanan kita juga otomatis. Radar di kapal kita langsung mengunci drone itu. Selisih 1 atau 2 detik antara dua sistem otomatis bisa mengubah insiden menjadi konflik. Bayangkan 200 drone kecil masuk ke Natuna secara bersamaan. Tidak ada pilot, tidak ada suara manusia. Hanya mesin yang saling membaca dan memutuskan dalam sepersekian detik. Dan semua itu bisa terjadi tanpa satupun manusia menarik pelatuk. Inilah dilema baru yang dihadapi TNI. Di era senjata hipersonik dan drone yang bisa mengambil keputusan sendiri, waktu reaksi menyusut dari jam menjadi detik. Otomatisasi meningkatkan kecepatan, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada sistem perhitungan digital buatan luar negeri. Sekarang bayangkan skala lebih besar. China dan Amerika sedang berlomba mengembangkan kawanan drone. Ratusan bahkan ribuan drone kecil yang bergerak seperti satu makhluk dan membagi tugas sendiri tanpa komando manusia. Jika kawanan drone itu salah sasaran, tanggung jawabnya menjadi kabur. Apakah kita akan protes ke Beijing atau ke pembuat algoritma di Shenzhen? Ataukah kita harus punya sistem serupa yang bisa melawan mereka? Tapi jika kita beli sistem serupa dari AS, kita izinkan mereka menanamkan logika sistem tersembunyi mereka ke dalam pertahanan kita. Lagi-lagi, pilihan terjepit. Inilah inti perlombaan kecerdasan buatan militer generasi terbaru. Dominasi China atas nikel kita
bukan cuma soal investasi, ini soal kendali atas bahan baku perang berbasis kecerdasan buatan. Chip canggih butuh mineral langka, baterai drone butuh nikel. Tekanan sanksi teknologi atau energi bisa melumpuhkan industri hilirisasi kita sewaktu-waktu. Atau sebaliknya, China bisa menghentikan pasokan listrik ke smelter jika kita terlalu dekat ke AS. Ini bukan skenario fiksi ilmiah, ini adalah logika dari dua sistem besar yang saling menekan. Dari sini, kita sampai pada pertanyaan ketiga, yang paling sistemik. Ketika dua mesin raksasa ini sudah terprogram untuk saling menghancurkan, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Atau lebih tepat, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Sebelum semuanya terlambat. Semua ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Kemana arah Indonesia dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Dalam dekade mendatang, ketegangan teknologi global akan mencapai puncaknya. Mengapa? Karena pada periode itu, China menargetkan penguasaan penuh atas teknologi chip dalam negeri dan kecerdasan buatan militer generasi terbaru. Amerika pada saat yang sama akan menyelesaikan siklus modernisasi pasukan digitalnya. Dan Indonesia, kita sedang mengejar target Indonesia Emas 2045 dengan alutsista yang sebagian besar dibeli di era 2010-an. Artinya, di puncak ketegangan nanti, kita bisa jadi memiliki peralatan usang yang tidak bisa terhubung dengan aman dengan sistem pertahanan kolektif manapun. Ini menciptakan lingkaran ketergantungan yang semakin dalam dan sulit dihentikan. Setiap insiden mendorong pembelian sistem luar negeri dan memperdalam ketergantungan strategis. Kita bisa melihat ini dengan cara yang lebih sederhana. Ada 3 waktu yang berjalan bersamaan. Waktu perkembangan teknologi, waktu politik dalam negeri, dan waktu strategi militer. Konflik sering muncul ketika teknologi baru bertabrakan dengan siklus politik dan strategi yang belum siap. Konflik besar biasanya terjadi ketika siklus-siklus ini bertabrakan. Misalnya, ketika teknologi baru, drone Cina yang bisa mengambil keputusan sendiri, tiba-tiba muncul di tengah siklus politik Indonesia, saat Prabowo baru mulai membangun pertahanan dan memaksa perubahan strategi di luar rencana. Disitulah risiko salah kalkulasi tertinggi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Dalam sistem seperti ini, tidak ada jalan keluar sempurna, tapi ada prinsip yang bisa dipegang. Pertama, diversifikasi sumber teknologi, tapi dengan syarat utama, kendali atas data tetap di tangan kita. Jangan serahkan logika pertahanan ke pihak manapun. Kedua, bangun kemampuan agar sistem buatan Cina dan Amerika bisa terhubung dengan aman di bawah kendali Indonesia sendiri. Ini butuh investasi besar di bidang sistem pengamanan data tingkat tinggi dan keamanan dunia digital. Ketiga, perkuat deteksi dini yang mandiri. Satelit, radar jarak sangat jauh yang bisa melihat melewati lengkung bumi, dan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan lokal. Karena dalam perang keputusan, yang paling cepat dan paling akurat akan selamat. Kita mungkin merasa ini masih jauh, Natuna masih aman, investasi masih mengalir. Tapi ingat, dalam pertarungan dua model kekuatan teknologi besar ini, perubahan terjadi diam-diam. Sampai suatu hari, kita sadar bahwa semua keputusan penting, dari harga listrik, rute kapal, hingga siapa yang dianggap musuh, sudah ditentukan di tempat yang tidak bisa kita kendalikan. Itulah titik tanpa jalan kembali. Pola ini sebenarnya tidak baru. Dalam Perang Dingin dulu, negara-negara terbelah bukan karena mereka memilih komunis atau kapitalis, tapi karena mereka terhubung ke jaringan listrik dan transportasi yang berbeda. Sekarang, jaringannya digital. Dan Indonesia, dengan posisi geografis dan sumber dayanya, adalah salah satu wilayah paling diperebutkan. Kalau kita tidak sadar dari sekarang, kita bisa jadi Korea atau Jerman versi abad 21. Satu bangsa, dua sistem, dan konflik abadi. Dan pertanyaannya sederhana, kita mau jadi penonton atau pemain? Ketika sistem besar bertarung diam-diam, yang dipertaruhkan adalah kedaulatan keputusan Indonesia. Kita harus punya peta sendiri. Dan pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya soal Cina atau Amerika. Ini soal siapa yang mengendalikan keputusan Indonesia. Kita akan lanjut di episode berikutnya, mengupas lebih dalam tentang ketegangan di Laut Cina Selatan, ancaman bagi kedaulatan Indonesia, termasuk strategi menghadapi tekanan tanpa perang terbuka di Natuna, dan bagaimana sistem drone pengawasan bisa melindungi perairan kita. Jadi pertanyaannya sederhana, Indonesia mau jadi penonton atau pemain? Terima kasih sudah mengikuti Dialektika Militer, dan sampai jumpa.